warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Andriansyah, NIM 1921210015 dari kelas HKIA. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yakni terkait metode penafsiran Fajrul Rahman dan corak pemikiran Fajrul Rahman. Baik, yang pertama metode penafsiran Fajrul Rahman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Fajrul Rahman merupakan salah satu dari intelektual dan ilmuwan muslim liberal terkemuka pada abad ke-20 yang gagasannya tentang pemikiran Islam modern menjangkau khayal elit global melalui tulisannya yang produktif dan berani, yang merumuskan move moments atau dua gerakan ganda. Menurut Fajrul Rahman, dalam menafsirkan harus dibedakan antara ketetapan legal Al-Quran dan sasaran serta tujuan dari ayat yang diturunkan. Tujuan ideal moral yang terkandung dalam ayat-ayat itu harus lebih diutamakan dari ketentuan legal spesifiknya. Penafsiran Al-Quran juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi latar belakang sosiologis sehingga dapat dihindari penafsiran yang subjektif. Dengan demikian, secara umum, proses penafsiran yang ditawarkan Fajrul Rahman memiliki dua gerakan ganda atau move moments atau double move moments. Double move moment yang pertama ini dari situasi sekarang menuju ke masa turunnya Al-Quran, kemudian dari masa turunnya Al-Quran kembali ke masa kini. Gerakan yang pertama kemudian terdiri dari dua langkah. Langkah yang pertama, memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dalam Al-Quran melalui cara mengkaji situasi atau problem historis ketika pernyataan dalam kitab suci itu turun. Kemudian langkah yang kedua, membuat generalisasi dari jawaban-jawaban spesifik tersebut dan mengungkapkannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral yang bersifat umum. Sementara gerakan-gerakan kedua berbentuk perumusan ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut, kemudian meletakkannya ke dalam konteks sosiohistoris yang konkret saat ini. Dalam tataran teoritis, metode penafsiran teologi Fajrul Rahman memberikan harapan akan munculnya suatu kepuasan religius dan intelektual dalam menangkap ajaran agama secara utuh. Meskipun kemudian ditemukan pula kelemahan dari metode tersebut, namun yang pasti metode penafsiran yang ditawarkan tidak memiliki tujuan lain kecuali membuat Al-Quran dan hadis tetap menjadi satu-satunya landasan berpikir umat Islam. Kemudian yang kedua, corak pemikiran Fajrul Rahman. Pada dekade 1950-an, corak intelektualisme Rahman masih diwarnai oleh Islam historis. Mencermati ide-ide yang dimunculkan dalam karya-karyanya pada masa ini, kajiannya sudah menunjukkan sikap yang kritis analitis. Munculnya karya Prophecy in Islam pada tahun 1958 dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian yang diberikan para sarjana modern terhadap bidang religio filosofis Islam yang sangat penting tentang doktrin kenabian. Kemudian karya-karya yang lahir pada awal perkembangan pemikirannya ini merupakan kajian historis murni dan tidak bersifat interpretatif. Bahkan pada masa-masa ini, Rahman sebenarnya telah menelaah pemikiran religio filosofis Islam pada periode modern. Dalam tulisannya ini, ia menganggap bahwa sebagian besar upaya intelektual kalangan modernis
terpusat pada masalah-masalah hukum dan sosial praktis. Hal ini disebabkan oleh pertama, pada saat itu kaum muslimin tidak merasa puas dengan peninggalan mazhab hukum di abad pertengahan, kemudian menganggap bahwa peninggalan itu sudah tidak memadai lagi untuk kondisi modern. Yang kedua, adanya berbagai serangan yang memojokkan dari kalangan barat terhadap Islam, terutama sekali diarahkan pada peranata-peranata hukum dan sosial serta moralitas yang terkandung di dalamnya. Menurut Rahman, penelitian para modernis terhadap filsafat moral sangat kecil atau bahkan tidak ada. Perhatian di bidang ini baru terrealisasi pada masa Iqbal yang dipandang Rahman sebagai satu-satunya filsuf periode modern Islam. Melalui karya utamanya, menurut Rahman, melalui karyanya ini ada upaya serius dari penulisannya untuk memformulasikan metafisika Islam yang baru. Perhatian Rahman pada masa-masa awal perkembangan pemikirannya ini tidaklah terbatas pada aspek religio-filosofis modernis Islam, sebab ia juga menganalisis secara kritis perkembangan internal Islam di periode modern. Kemudian buku penting lain yang dihasilkan Rahman pada masa-masa ini adalah Islam 1966. Di dalam buku ini Rahman menyuguhkan perkembangan umum Islam selama 14 abad. Tetapi seperti dalam Islamic metodologi, karya ini juga merupakan kajian historis sekaligus interpretatif untuk beberapa bagiannya. Dalam bagian interpretatif, buku ini selain berisi ide-ide modernis Islam, ciri apologetik sangat tampak bagi yang umumnya ditunjukkan kepada kesarjanaan Barat maupun Islam ortodoks. Namun demikian, sungguh pun ia telah mengkritik kalangan terakhir ini. Tampaknya menurut Taufik Adnan Amal, Rahman belum membedakan diri dari mereka. Selain itu, ia telah menilai bahwa pendekatan historis adalah satu-satunya metode tafsir yang dapat diterima dan berlaku adil terhadap tuntutan intelektual dan integritas moral. Namun suatu rumusan metodologi yang sistematis dan komprehensif belum digarapnya. Karena itu pemisahan yang tegas Rahman dari mereka ini serta rumusan metodologinya baru tampak jelas setelah ia pindah ke Ceko. Jika Islam hendak direvitalisasi serta jika kaum muslimin hendak menjadi suatu kekuatan dahsyat dan produktif yang mampu membentuk masa depannya kembali. Demikian puncak perkembangan pemikiran Rahman pada dasarnya diawali dari kesadaran bahwa Islam dewasa ini tengah menghadapi krisis yang sebagian berakar pada Islam sejarah, serta sebagian lagi dikarenakan penetrasi pengaruh-pengaruh Barat yang menampilkan dirinya dalam bentuk tantangan-tantangan modernitas. Rahman lalu berupaya mengelaborisasi terapi dan solusi terhadap krisis tersebut. Tentu saja dorongan utama yang menyebabkan mengajukannya solusi Islamiyah adalah dorongan keagamaan dan rasa tanggung jawabnya bagi Islam, umat, dan masa depan mereka di tengah-tengah modernitas dunia dewasa ini. Adapun referensi yang diambil pertama dari jurnal biografi Fajur Rahman 1919 sampai 1998 Masehi yang ditulis oleh Rifai Siddiq Fathoni pada tanggal 2 November 2017 dan diakses pada tanggal 25 Maret 2020. Kemudian referensi yang kedua diambil dari jurnal Mengenal Metode Penafsiran Fajur Rahman yang ditulis oleh Muhammad Azkia Hikmatir pada tanggal 9 Desember 2019 dan diakses pada tanggal 25 Maret 2020.
Kemudian referensi yang terakhir diambil dari e-book Fazlur Rahman, dari e-book Modern Muslim Togut yang ditulis oleh Fazlur Rahman, The Muslim World 1995, halaman 6-18. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.